Bab 6343. Helena sebenarnya tidak ingin mengajak Simon makan malam. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki status transenden dan sangat kuat. Dia biasanya menjaga jarak dari rubah tua tersebut. Mengundangnya ke istana untuk jamuan makan sebenarnya adalah instruksi Charlie. Charlie merasa Simon adalah pemilik uang terbesar di dunia saat ini. Dia bertanggung jawab atas kerajaan keuangan bernilai triliunan dolar. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi yang tak terhitung jumlahnya. Karena kuat dan memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk menghasilkan uang. Banyak orang kaya di Eropa dan Amerika Serikat akan menyerahkan sebagian besar dana mereka kepada pengelolaan dana investasi keluarga Rothschild. Untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dan stabil. Jika bagian dana ini juga dihitung. Skala dana yang dapat dimobilisasi Simon tidak dapat diukur. Karena Simon mempunyai banyak uang panas. Selama Helena menunjukkan niat baik padanya atas nama keluarga kerajaan. Dia pasti akan menggunakan dana di tangannya untuk membayarnya kembali. Charlie merasa selama keluarga kerajaan bisa mendapatkan perhatian khusus dari Simon. Tidak perlu banyak bicara tentang perkembangan kekuatan mereka sendiri. Lebih penting lagi, pengaruh seluruh keluarga kerajaan di dalam negeri akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat dukungan Helena di sana sudah sangat tinggi. Jika dia dapat terus menarik banyak investasi dan meningkatkan kecepatan pembangunan ekonomi. Dukungan masyarakat terhadapnya juga akan meningkat. Dalam pandangan Charlie, Helena kini merupakan kesempatan bagus untuk mengendalikan Simon. Simon sedang menunggu untuk mendapatkan setengah dari pil penghemat jantung penyebar darah setelah pengiriman model AI. Begitu Helena menyadarkannya bahwa masih ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak pil semacam itu darinya. Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Oleh karena itu, Charlie meminta Helena berinisiatif mengundangnya ke istana untuk jamuan makan dan memberinya harapan. Sehingga dia bisa mencapai kendalinya. Sikap dan penampilan Simon membenarkan prediksi Charlie tentang dirinya. Dia sangat ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Helena. Ketika dia menerima undangan Helena, dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Melihat kegembiraan Simon, Helena tersenyum dan berkata, Rothschild, ini kerjasama pertama di antara kita. Sebagai ratu dan satu-satunya pewaris keluarga kerajaan. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua janji saya. Jadi ketika kerja sama kita berhasil dilaksanakan, Anda secara alami akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Simon mengangguk penuh rasa terima kasih, tidak berani menunjukkan kegelisahan apapun, dan berkata dengan tulus. Yang mulia, saya percaya Anda 100%. Yakinlah, dan saya pasti akan memperkuat kerjasama antara keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Eropa Utara di masa depan. Dan juga akan meningkatkan investasi kita di sini. Simon tentu saja tidak akan puas hanya dengan setengah pil penyelamat jantung penyebar darah. Menurutnya, karena Helena bisa mendapatkan pil ajaib ini. Selama dia menjaga hubungan baik dengannya, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak darinya di masa depan. Helena tahu apa yang sedang dilakukan Simon. Tapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa apakah dia bisa terus minum pil lebih banyak tergantung pada apakah dia bisa memuaskan Charlie. Saat ini, perhatian Charlie sama sekali tidak tertuju pada Simon. Mereka berempat berhenti berbisik dan sampai ke konsol tengah tempat teknisi dari kedua sisi terhubung. Mereka mendengarkan mereka mengkomunikasikan isu-isu profesional sambil mendemonstrasikan pengoperasian model AI. Meskipun Charlie tidak mengerti, dia mendengarkan dengan sangat serius. Karena dia tahu bahwa ini mewakili produktivitas terdepan saat ini dan arah pengembangan di masa depan. Malam di Eropa Utara datang lebih awal. Pada jam 4 sore, di luar sudah gelap. Helena mengundang Simon ke istana untuk jamuan makan. Jadi dia meninggalkan pusat data dan kembali ke istana untuk bersiap. Simon pun pergi dan kembali ke hotel terlebih dahulu. Dia harus kembali mengemas instrumennya dan kemudian pergi ke istana bersama putranya Steve. Charlie dan keempat temannya menyamar sebagai teknisi. Jadi mereka tentu saja tidak bisa kembali bersama Helena secara langsung. Selain itu,
Mereka tidak punya rencana lain di malam hari. Jadi mereka hanya tinggal di lokasi untuk mengamati dan belajar. Simon kembali ke hotel tempat dia menginap. Dia langsung menuju kamar tempat putranya berada. Bab 6344. Steve sedang merokok cerutu di sebuah ruangan besar saat ini. Dia baru saja kembali ke Amerika selama 2 hari. Dan kemudian dia diseret ke Eropa Utara oleh lelaki tua itu. Kuncinya adalah lelaki tua itu membawanya ke sini dan membiarkannya tinggal di hotel tanpa melakukan apapun. Dan dia tidak membawanya ketika dia pergi keluar untuk berbisnis. Hal ini membuat Steve sangat tertekan. Dan dia pun merasakan niat ayahnya untuk membawanya ke Eropa Utara. Ayahnya tidak membutuhkan kehadirannya atau bantuannya. Dia membawanya ke sini hanya karena dia tidak ingin dia tinggal sendirian di Amerika Serikat. Menyadari hal tersebut, Steve tahu betul bahwa ia pasti tidak akan bisa tinggal lama di Amerika Serikat di masa depan. Karena kini dia sudah menjadi ancaman di mata ayahnya. Jadi cara paling masuk akal baginya adalah keluar rumah sesering mungkin. Dan memastikan bahwa setidaknya separuh waktu setiap tahunnya tidak berada di Amerika Serikat. Agar ayahnya bisa tenang, Steve memahami satu hal. Karena dia adalah putra mahkota, dan mustahil baginya untuk merebut tahta. Pilihan terbaik adalah mengikuti keinginan ayahnya. Dan bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang dia ingin dia lakukan tetapi terlalu malu untuk memintanya. Hanya dengan cara ini dia bisa melonggarkan kewaspadaannya dan tidak merasa jijik padanya. Selama dia bisa melakukan ini dan mempertahankannya untuk waktu yang lama, posisinya sebagai ahli waris tidak akan tergoyahkan. Cepat atau lambat, ayahnya harus menyerahkan jabatan itu. Selama dia terus memuaskannya, ia akan dapat menduduki jabatan tersebut dengan lancar ketika secara fisik ia tidak mampu untuk terus menjabat sebagai kepala keluarga. Setelah memikirkan hal ini, Steve menjadi sedikit tertekan. Namun dia berubah pikiran dan berpikir bahwa dia bisa memberitahu ayahnya bahwa dia berencana keluar untuk mencari pengalaman. Di satu sisi, dia akan meyakinkan ayahnya. Dan di sisi lain, dia bisa pergi ke China untuk mencari Charlie agar bisa dekat dengannya. Selanjutnya, tergantung apakah ayahnya setuju untuk membiarkan dia pergi ke China setelah dia meminta ayahnya keluar untuk mencari pengalaman. Saat itu, Steve mendengar bel pintu. Dia datang ke pintu dengan jubah mandinya. Melihat melalui kamera pengintai dalam ruangan. Dan menemukan bahwa itu adalah ayahnya yang berdiri di luar pintu. Dia segera membuka pintu dan berkata dengan hormat, "Ayah, kapan kamu kembali?" Simon berkata, "Saya datang menemui Anda segera setelah saya kembali." Simon memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Steve, cepat mandi dan pakai pakaian formal. Ikutlah denganku ke keluarga kerajaan untuk jamuan makan malam. Ratu Nordik akan mentraktir kita." Steve tidak terkejut mendengar Ratu Nordik akan mengundang ayah dan anak itu untuk makan malam. Dia tahu betul bahwa Ratu Nordik adalah sarung tangan putih Charlie. Dan mungkin itu adalah ide Charlie untuk mentraktir mereka makan malam. Jadi, dia sengaja bertanya, "Ayah, apakah kamu datang ke sini kali ini untuk merencanakan kerjasama yang mendalam dengan keluarga kerajaan?" "Saya rasa begitu." Simon mengangguk dan berkata dengan santai. Nordik masih memiliki prospek pembangunan yang besar. Terlebih lagi, saya juga berharap dapat memperdalam kerjasama dengan keluarga kerajaan. Mungkin akan ada kesempatan untuk menikahi mereka di masa depan. Steve berpikir dalam hati, "Pernikahan? Bohong sekali. Kamu tidak memikirkan pernikahan sama sekali." Namun, dia tidak banyak bicara. Setelah mengangguk, dia berkata kepada Simon, "Ayah, aku punya ide dan kuharap ayah bisa mendukungnya." Simon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ide apa? Katakan saja padaku." Steve berkata dengan sangat tulus, "Ayah, bertahun-tahun yang lalu, saya jarang meninggalkan Amerika Serikat. Saya merasa belum cukup mengetahui situasi dunia. Di masa depan, untuk waktu yang lama, saya ingin meluangkan setidaknya separuh waktu saya setiap tahun untuk pergi ke luar negeri guna mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dengan cara ini, saya mungkin tidak bisa mengurus urusan Amerika. Saya harus merepotkan Anda dan anggota keluarga lainnya untuk menanggung lebih banyak. Saya ingin tahu apakah Anda setuju."
Pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman. Bab 6345. Simon tercengang saat mendengar Steve mengatakan itu. Sepanjang zaman, tidak peduli raja atau bangsawan, mereka semua menghadapi kontradiksi yang sama ketika menyangkut masalah suksesi. Setelah ayah yang berkuasa menjadikan anak kesayangannya sebagai ahli waris, dia mulai memiliki segala macam kecurigaan dan psikologi defensif terhadap putranya. Monolog batin mereka sangat sederhana, dan itu dapat diringkas dalam satu kalimat. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Anda, tetapi Anda tidak boleh cemas sekarang. Begitu anak laki-lakinya menunjukkan tanda-tanda kecemasan, mereka akan segera memasuki monolog batin lainnya. Apakah kamu begitu ingin mengambil alih posisiku? Apakah kamu berharap aku akan segera mati? Simon tidak terkecuali. Ia juga khawatir putra sulungnya terlalu bernafsu untuk naik tahta. Jadi dia menjadi sangat waspada terhadapnya sejak dia secara terbuka menjadikan Steve sebagai pewarisnya. Namun, yang tidak dia duga adalah putra tertua ini mengambil inisiatif untuk meninggalkan Amerika Serikat dan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman yang menyentuh hatinya. Ia rela menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Steve setelah kematiannya, atau ketika dia kehilangan kemampuan manajemennya. Namun hal itu tidak terjadi sekarang. Sekarang Steve bersedia keluar untuk mencari pengalaman. Itu merupakan hal yang baik baginya. Putranya pergi ke luar negeri, yang setara dengan meninggalkan base camp. Dan dia bisa tinggal di base camp. Dan jadilah patriarknya tanpa khawatir putranya akan tiba-tiba merebut kekuasaan suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Menganggap putra sulungnya memang berbakti. Meskipun dia sudah menjadi pewaris pertama keluarga, dia tidak terburu-buru untuk sukses. Jadi, dia menahan kegembiraannya dan bertanya pada Steve. Pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman adalah hal yang baik. Tapi itu akan sulit. Kamu jauh dari rumah dan terpisah dari keluargamu untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan ujian. Pernahkah kamu memikirkannya? Ya, Ayah, aku sudah memikirkannya. Steve menjawab dengan sangat lugas dan berkata dengan serius. Ayah saya akan membuat keputusan akhir atas keputusan besar keluarga. Jadi tidak akan ada masalah. Saya juga ingin memanfaatkan masa muda ayah saya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman serta akumulasi di luar. Saya pikir tidak semua anggota inti muda keluarga Rothschild bisa tinggal di Amerika untuk menikmati hidup. Terkadang, mereka harus keluar dan melihat-lihat. Tetapi sebelumnya, semua orang lebih rakus terhadap dekadensi Amerika Serikat. Dan tidak ada yang mau pergi. Saya harap saya memberi contoh kali ini. Agar lebih banyak generasi muda yang bisa melihat dunia luar. Simon memandang putranya dan melihat bahwa dia tidak bercanda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan sangat lega. Oke, disepakati. Anggota inti keluarga Rothschild harus berkeliling dan melihat. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, keluarga hanya akan semakin terpuruk. Perkataan Steve menyentuh hati Simon. Anggota inti keluarga Rothschild melakukan apa yang dia katakan. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan Amerika Serikat. Adapun alasannya, Simon tahu betul bahwa seluruh keluarga itu seperti gunung emas. Dan gunung emas ini berada di Amerika Serikat. Semua orang ingin menjaga gunung emas. Tidak hanya memiliki kesempatan menghasilkan banyak uang kapan saja. Tetapi bahkan jika orang yang duduk di gunung emas itu meninggal suatu hari nanti. Setiap orang bisa segera mengambil kekayaan di gunung emas terdekat. Dalam hal ini, meninggalkan gunung emas dalam waktu lama untuk merantau ke luar negeri sama saja dengan melepaskan kesempatan mendapat bagian dari gunung emas tersebut. Sebagai seorang patriark, Simon seringkali tidak ingin saudara-saudaranya tinggal bersamanya. Tidak terkecuali para kaisar di zaman kuno. Dengan begitu banyak putra di sekitar mereka, semua orang akan merasa kedinginan. Mereka mengusir anak-anak lelaki dewasa itu keluar dari ibu kota. Biarlah mereka dinobatkan menjadi raja di berbagai tempat, pantau setiap gerak-geriknya. Dan kemudian menggunakan putra mahkota lainnya untuk saling memeriksa dan menyeimbangkan. Agar mereka jujur dan tidak berani main-main. Namun, keluarga ini bukanlah keluarga kerajaan.
Mereka tidak memiliki aturan ketat dan hierarki masyarakat feodal. Selain itu, selama Perang Dunia II, mereka banyak mengalami pembantaian dan penjarahan di luar negeri. Sejak itu, anggota inti keluarga Rothschild mulai mundur ke Amerika Serikat. Awalnya mereka mundur, tapi kemudian, tidak ada yang mau pergi. Kini, Steve berinisiatif meninggalkan Amerika Serikat. Bab 6346. Ini adalah contoh yang baik bagi Simon. Selama Steve meninggalkan Amerika Serikat, dia bisa membiarkan keturunan tak terkendali lainnya pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Dan pada akhirnya, usir semua orang yang mengancam di sekitarnya. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Setelah kita kembali ke Amerika, saya akan mengadakan pertemuan keluarga dan mengumumkan keputusan Anda pada pertemuan tersebut. Anda juga harus menjelaskannya kepada orang lain dan memberi contoh bagi mereka." Steve berkata tanpa ragu, "Ayah, yakinlah, saya akan melakukannya." Simon mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Steve, jika Anda ingin pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman, negara mana yang paling ingin kamu kunjungi?" Satu-satunya tujuan Steve di hatinya adalah Tiongkok. Tapi dia tidak ingin menunjukkannya secara langsung. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, ide saya adalah bahwa pasar yang layak untuk saya pahami dan kembangkan secara mendalam adalah pasar Eropa dan Asia." Betul, Simon setuju, kecuali Amerika Serikat. Negara-negara peringkat kedua hingga ke-8 dunia semuanya berada di Asia dan Eropa. Sebagai pewaris keluarga Rothschild, tentu saja Anda harus memilih pasar nomor 2 setelah Amerika Serikat. Steve buru-buru berkata, "Jika itu masalahnya, maka Tiongkok adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, ini adalah perekonomian terbesar kedua di dunia." Ya, Simon mengangguk dan berkata, "Mengatur orang kedua di keluarga Rothschild untuk pergi ke Tiongkok untuk bekerja secara pribadi sudah cukup untuk menunjukkan perhatian kami terhadap pasar Tiongkok. Dan semoga membantu meningkatkan bisnis kami di sana secara signifikan." Steve segera mengambil alih dan berkata, "Ayah, karena ayah bilang begitu, maka aku akan pergi ke Tiongkok. Kantor keluarga kami di Asia sebelumnya berlokasi di Singapura. Saya pikir kita bisa secara bersamaan mendirikan kantor keluarga baru di daratan Tiongkok. Dan saya akan bertanggung jawab langsung atas hal itu." Simon setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan sigap, "Tidak masalah, masalah ini akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Setelah kantor keluarga ini didirikan, keluarga akan memberi Anda tambahan dana eksklusif sebesar $50 miliar untuk mengembangkan bisnis keluarga di sana. Uang ini juga merupakan kebijaksanaanmu." Simon sekarang sangat menyukai putranya. Selama dia tidak memikirkan posisinya sebagai patriark, dia dapat memberinya tanggung jawab penuh dan pengelolaan semua kantor keluarga-keluarga Rothschild di luar negeri. Belum lagi yang dia inginkan hanyalah mendirikan kantor keluarga baru di daratan Tiongkok. $50 miliar tidak berarti apa-apa bagi keluarga Rothschild. Simon telah merencanakan bahwa keluarga Rothschild akan membayar 25 miliar dari 50 miliar tersebut. Lalu mengambil 25 miliar dari dana yang dikelola keluarga. Dengan kata lain, setengah dari uang untuk trial and error Steve akan dibayar oleh orang lain. Jika dia menghasilkan uang, dia akan memberi mereka 25% dari total keuntungan. Dan dia bisa mendapatkan 25% lagi dari keuntungan tambahan. Jika dia kehilangan uang, dia akan menganggap mereka ikut menanggung risiko bagi keluarga Rothschild. Bagaimanapun, mereka telah berinvestasi dalam banyak proyek dengan Rothschild selama bertahun-tahun. Dan beberapa proyek mempunyai untung dan rugi. Namun tingkat pengembalian secara keseluruhan masih cukup besar. Para investor ini juga sangat cerdas, dan bagian sebesar $25 miliar akan dibagikan kepada setiap investor. Dibandingkan dengan kumpulan dana triliunan dolar, kerugian $25 miliar akan didistribusikan secara merata. Dan kerugian tiap investor hanya 1%, jadi tidak ada yang peduli. Steve juga sangat senang, $50 miliar AS sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Menurutnya ayahnya merasa kinerja bagus kali ini.
$50 miliar AS adalah modal awal yang diberikan oleh Kaisar kuno ketika dia mengusir putranya menjadi seorang bangsawan. Saat itu, dia merasa nyaman menjadi kepala keluarganya di Amerika Serikat. Dia akan pergi ke Tiongkok, di mana Kaisar berada jauh. Dan dekati Charlie dan buka jalan untuk menjadi kepala keluarga di masa depan. Dengan cara ini, ayah dan anak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan semua orang bahagia. Jadi, dia langsung berkata dengan lantang, "Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat bisnis kami di Tiongkok mencapai tingkatan baru."